Oke ya. Sekali lagi bisa dilihat ya tayangannya, PowerPoint-nya. Siap, bisa. Oke, oke. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada siang sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Mohon maaf ya, sebenarnya jadwalnya itu kemarin, cuman berubah kegiatannya siang setengah sore hari ini. Adapun materinya adalah mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi materinya mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Oke. Nah, di sini sebelum masuk pada materi ada persepsi yang ingin saya bangun. Ya, yang pertama, kita menyadari bahwasanya Indonesia itu adalah negara strategis ya, di dunia. Jadi posisi kita itu strategis. Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia harus mempertahankan diri dari berbagai ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan. Yang kedua, sebagai negara kepulauan, berbagai ancaman untuk memecah belah integrasi nasional akan selalu ada. Jadi ini juga menjadi perhatian untuk Anda yang hadir di sini kan ya masih generasi muda ya, masih muda-muda. Jadi ancaman terhadap usaha memecah belah negara kita itu akan selalu ada. Sehingga dibutuhkan kewaspadaan dari kita semua. Yang ketiga, terganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional. Jadi kalau keadaan negara kita itu tidak bagus, tidak aman, itu bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi bisa berkembang menjadi permasalahan yang kompleks, permasalahan yang beragam, yang mengancam kredibilitas pemerintah dan eksistensi bangsa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mewaspadai ancaman tersebut? Ya. Cara mewaspadainya itu seperti apa? Nah, nanti ini yang akan kita bahas, anak-anak sekalian. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Pak Rian lanjutkan? Halo? Ada pertanyaan? Betul, Pak. Oke, lanjut. Nah, ancaman terhadap integrasi nasional. Ya. Ancaman terhadap integrasi nasional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, disebutkan ancaman adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, mohon maaf ini salah ketik ya, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan kepentingan nasional, ada kurang ketik lagi, di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Jadi itu. Jadi apa yang dimaksud dengan ancaman? Jadi ya pekerjaan, kegiatan, tindakan yang bisa membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Ya. Dan memiliki dampak terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Sehingga kalau dipilah, anakku sekalian ya, kalau itu dipilah, ancamannya itu, ya, sebentar ada yang mau masuk katanya. Ancamannya itu ada 6. Nah, yang pertama, ancaman bidang ideologi. Yang kedua, ancaman bidang politik. Yang ketiga, ancaman bidang ekonomi. Keempat, ancaman bidang sosial. Kelima, ancaman bidang budaya. Dan yang keenam adalah ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Gitu ya. Jadi ada 6 ancaman yang membayangi perdamaian di negara kita ini. Ya, oke, Pak Rian lanjutkan.
Apa itu yang dimaksud dengan ancaman ideologi? Ya, ancaman di bidang ideologi. Di sini Pak Rian menyampaikan sebuah gambar ya. Anda bisa lihat di HP Anda itu ada gambar ini peristiwa G30 SPKI di Madiun, bukan G30S. Ini peristiwa pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Nah, ini ancaman di bidang ideologi. Nah, dari situ, ya, berangkat dari peristiwa gambar ini, yang dimaksud dengan ancaman ideologi itu adalah bertujuan ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Nah, kalau misalkan gambar ini tadi menceritakan itu pemberontakan PKI Madiun, berarti pada waktu itu, pada tahun 1948, PKI itu ingin mengganti ideologi kita. Ya, yaitu diganti dengan ideologi apa? Komunis. Ya, jadi mereka memberontak. Nah, terus PKI itu memberontaknya 2 kali. Dan yang kedua pada tahun 1965 di Jakarta dengan peristiwa G30 SPKI. Jadi PKI itu memberontaknya 2 kali. Pemberontakan yang kedua tahun 1965 di Jakarta. Bentar. Nah, tujuannya apa PKI itu memberontak sampai 2 kali? Yaitu ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Sedangkan yang kedua, anakku sekalian, contoh tentang ancaman di bidang ideologi, contohnya adalah pemberontakan Darul Islam. DI itu Darul Islam ya, atau TII, Tentara Islam Indonesia. Ini di Jawa Barat. Pemberontakan ini di Jawa Barat juga dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo namanya. Ini tujuannya apa? Ingin menggantikan negara kita menjadi negara yang berdasarkan ideologi Islam. Ya, tidak Pancasila lagi. Ini namanya pemberontakan DITI. Sehingga kembali lagi pada judul di sini, ancaman di bidang ideologi itu ancaman di mana intinya itu ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Jadi ingin gantikan Pancasila. Terus selanjutnya ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik, ya, ancaman ini dapat dilihat dari gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Ya, jadi kalau ideologi tadi ingin menggantikan Pancasila, kalau ancaman bidang politik itu cenderungnya mengarah pada gerakan separatis. Separatis itu bukan mengganti ideologi, tapi ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI. Ya. Anda lihat foto di sini, foto ketika terjadi pemberontakan PRRI Permista ya, di Sumatera. Ya, foto yang sebelah yang Anda lihat di HP Anda itu. Jadi mereka ingin memisahkan diri dari NKRI, terus melakukan aksi kekerasan dan kejahatan untuk menimbulkan gangguan terhadap tata hidup masyarakat. Contohnya apa? Contohnya ya seperti RMS, Republik Maluku Selatan, Permista, Perlawanan Rakyat Semesta, gitu ya. Terus ada kalau sekarang pemerintah itu menamai dengan KKB, kelompok kriminal bersenjata ya. Kalau dulu istilahnya organisasi Papua Merdeka OPM. Mereka tidak ingin mengganti ideologi tapi Pancasila. Mereka tidak memisahkan diri dari wilayah Republik Indonesia. Ini yang kedua adalah ancaman bidang politik. Selanjutnya, ancaman bidang ekonomi. Sampai di sini slide-nya bisa dilihat. Saya coba konfirmasi. Mohon konfirmasi Anda. Oh bisa, oke terima kasih. Lanjut ya. Yang ketiga itu ancaman bidang ekonomi. Yaitu meliputi ancaman internal dan eksternal. Internal itu dari dalam, eksternal itu dari luar. Apa ancaman dari dalam kita? Sebentar. Mas, sebentar ya. Saya ada dipanggil buka es dulu. Tunggu sebentar aja. Iya, Pak. Nggih. Iki orang lihat dia aku ngene.
Sama ini suratnya. Aku ngulang selesai gini. Oh. Waya turu. Yuk lu. Gas. Di delokan kamera. Ngenteni sing ra pasti iki lho. Wes ta iki wes. Urung Kak. Wis piye lekas teh wis. Nek iki gurune kae.
Halo, masih bergabung ya? Halo. Halo. Oke ya, terima kasih. Ya, Masih. ya. Mohon maaf. Ya. Oke. Terima kasih ya sudah mau menunggu. Mohon maaf saya tinggali. Oke. Iya, Pak. Ya, tolong di-mute dulu mikrofon Anda. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai ancaman bidang politik. Jadi bidang politik itu berbeda dengan ideologi. Kalau bidang politik itu lebih ke pergerakan separatis, ingin memisahkan dari wilayah negara kesatuan. Gitu. Selanjutnya ancaman di bidang ekonomi. Ancaman ini meliputi dua hal ya, yaitu ancaman internal dan eksternal. Ancaman internal itu ancaman dari dalam negeri Indonesia, sedangkan ancaman eksternal itu dari luar negeri, dari luar Indonesia. Apa itu ancaman dari dalam negeri Indonesia? Meliputi inflasi, ya, terus pengangguran, infrastruktur, dan kebijakan ekonomi. Nah, sekarang Pak Rian jelaskan. Kenapa inflasi menjadi ancaman? Inflasi itu menjadi ancaman kenapa? Karena nilai mata uang itu menjadi tidak berharga. Sehingga itu bisa memukul daya beli masyarakat. Yang kedua, pengangguran juga demikian. Itu menjadi ancaman. Karena akan menimbulkan kesenjangan, ya, stabilitas ekonomi. Ya. Terus infrastruktur itu juga menjadi ancaman. Ketika apa? Infrastruktur itu tidak dibangun, tidak dikelola dengan baik. Dan kebijakan ekonomi yang tidak bijaksana dalam negeri itu juga bisa menjadi ancaman. Selanjutnya, ancaman eksternal. Ancaman eksternal itu ya meliputi pertama ya ketergantungan kita terhadap negara asing, misalkan untuk produk-produk asing. Kita itu terlalu tergantung dengan produk asing. Itu menjadi ancaman. Kenapa? Karena akan mematikan produk dalam negeri, ya, akan mematikan produk dalam negeri. Terus yang kedua, daya saing. Ya. Ancaman eksternal kita itu daya saing. Dikatakan daya saing itu contohnya gini. Daya saing itu ketika misalkan kualitas sumber daya manusia kita itu rendah, keterampilan kerjanya rendah, maka ya kita akan kalah dengan negara lain. Contoh terbaru misalkan ketika pabrik
pabrik otomotif Tesla itu tidak jadi menanamkan modalnya di Indonesia. Mereka pilih pindah ke India. Ya, kenapa mereka pilih India? Karena secara daya saing India lebih kompetitif, lebih menjanjikan, gitu ya. Terus yang ketiga, kinerja ekonomi yang belum baik. Nah, ciri dari kinerja ekonomi itu apa? Misalnya hutang luar negeri kita itu tinggi, banyak. Nah, terus impor kita itu lebih besar daripada ekspor kita. Terus nilai mata uang kita itu selalu kalah dengan nilai mata uang asing, bahkan cenderung rendah. Nah, itu kinerja ekonomi salah satunya. Itu contohnya. Dari contoh bidang ekonomi. Dari penjelasan saya di sini ada pertanyaan sebelum Pak Rian lanjutkan. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ya, yang bertanya. Ada? Tidak, Pak. Tidak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ancaman di bidang budaya. Nah, yaitu ditandai dengan masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung dan memengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Ya. Jadi tandanya ancaman di bidang budaya itu ketika nilai-nilai budaya luar itu masuk ke Indonesia tanpa disaring dan akhirnya bisa mempengaruhi budaya kita sendiri. Ya, bentuknya apa? Ya, seperti yang ada gambar ini, bentuknya itu adalah berupa gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme. Hedonisme itu ya foya-foya gitu ya. Terus individualisme, ya, berpikir untuk dirinya sendiri. Ya, karena budaya kita itu kan budaya gotong royong. Kalau kita misalkan berubah ke individualisme itu kan berseberangan dengan budaya kita sendiri. Terus yang keempat, gejala westernisasi, yaitu gejala westernisasi itu gejala kebarat-baratan, budaya kebarat-baratan. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, ancaman di bidang sosial. Nah, ini mengancam juga bagi bangsa dan negara kita, mengancam persatuan. Ancaman di bidang sosial itu ditandai dengan apa? Yang pertama, Anda bisa lihat gambar di sini contohnya ya. Ini isu-isu kemiskinan terutama. Ya, ditandai dengan isu-isu kemiskinan, terus kebodohan, keterbelakangan, dan adanya ketidakadilan. Nah, ini coba Pak Rian revisi, ada kalimat yang keliru. Bentar. Akibatnya. Akibat. Akibatnya bisa menimbulkan konflik horizontal yang berdimensi suku, ras, dan antar golongan sara yang melemahkan kualitas bangsa Indonesia. Jadi gitu ya. Jadi itu untuk ancaman bidang sosial. Nah, jadi ciri ini apa? Kalau enek kemiskinan tinggi, kebodohan merajalela, keterbelakangan masyarakat, ya, dan terjadi ketidakadilan, itu bisa menjadi ancaman bidang sosial. Karena apa? Akan muncul ketimpangan. Yang kaya ya semakin kaya, yang miskin ya semakin miskin. Nah, dari situ bisa menimbulkan konflik horizontal, itu konflik antar warga, ya, yang tingkatannya sama. Contoh itu konflik suku Dayak dan Madura, itu namanya konflik horizontal. Ya. Berdimensi suku, ras, dan antar golongan. Nah, kalau misalkan konflik itu sampai terjadi, itu sangat melemahkan persatuan Indonesia. Tuh. Selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini dapat dilihat dari ancaman militer, ya. Nah, jadi tandanya, indikatornya itu adalah ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dilindungi
dinilai memiliki kemampuan membahayakan kedaulatan negara. Bentuk ancaman berupa pertahanan keamanan itu bentuknya apa? Misalkan agresi. Jadi menyerang satu negara lain gitu ya. Menyerang suatu negara, terus pelanggaran wilayah, masuk ke wilayah suatu negara tanpa izin ya. Pemberontakan bersenjata, sabotase, aksi teror bersenjata seperti terorisme gitu ya, yang meledakkan fasilitas umum, membuat masyarakat takut, itu juga termasuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Dan ancaman keamanan laut, mohon maaf ini, harusnya laut dan udara. Nah, ancaman keamanan laut dan udara. Oke. Ini contoh apa namanya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Insya Allah tidak, Pak. Iya, jelas ya. Bahasanya sudah saya carikan bahasa yang paling mudah ini. Ya, oke. Terus selanjutnya. Nah, sekarang kalau tadi kita belajar, oh ancaman itu ada macam-macam, ada ancaman bidang ideologi, ada ancaman bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Terus kita sudah bisa mengidentifikasi selanjutnya, ya kajian selanjutnya adalah bagaimana strategi menghadapi berbagai macam ancaman tersebut. Piye carane menghadapi gitu, intinya seperti itu. Jadi ketika ada ancaman, terjadi ancaman, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara menanganinya. Oke, yang pertama, strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi. Caranya itu adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif, terus-menerus maksudnya gitu ya, untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Nah, upayanya adalah salah satunya adalah melakukan kegiatan bela negara. Jadi gitu ya. Jadi langkah-langkah yang digunakan itu harus tepat dan secara terus-menerus. Jadi cara melawan ancaman di bidang ideologi ya salah satunya adalah dengan menguatkan ideologi Pancasila itu sendiri. Cara menguatkannya bagaimana? Yaitu dengan cara menumbuhkan pemahaman terhadap ideologi Pancasila bagi warga Indonesia. Terus strategi ancaman di bidang politik, yaitu bisa menggerakkan dua pendekatan. Jadi dua pendekatan, yaitu pendekatan ke dalam itu dari dalam negeri, dan pendekatan keluar itu luar negeri. Pendekatan ke dalam yaitu pembangunan. Jadi kita membangun, terus menata sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi untuk menghargai pluralisme keberagaman. Terus pendekatan keluar itu diarahkan dengan mendinamisasikan. Jadi menjadikan dinamis lah. Dinamis itu hidup ya. Strateginya hidup, upaya diplomatiknya hidup. Caranya apa? Melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri. Melalui wujudnya adalah membangun kerjasama dan saling, bukan asling ya, saling percaya dengan negara-negara lain. Jadi untuk meredam ancaman di bidang politik itu ada dua cara, yaitu cara dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu kita menstabilkan kondisi politik dalam negeri kita, sedangkan cara yang dari luar itu yang mengadakan interaksi positif dengan negara-negara lain. Oke. Selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi. Caranya bagaimana menghadapi ini? Yaitu melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Terus kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seperti kebijakan penciptaan lapangan kerja, padat karya. Nah, karena apa? Itu bisa menjadi solusi pemberantasan kemiskinan. Nah, terus membangun infrastruktur, menciptakan iklim usaha yang kondusif itu yang aman, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Jadi strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi, kalau mungkin disingkat ya menjadi sebuah singkatan, caranya adalah
Caranya adalah dengan menjadikan ekonomi kita itu bagus. Nah, cirinya ekonomi bagus itu kalau orangnya itu sudah berkecukupan, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang miskin. Jadi berjuang memperbaiki ekonomi. Terus strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Caranya bagaimana? Yaitu menggalakkan program peningkatan rasa kecintaan terhadap budaya. Misalkan ada semboyan-semboyan, aku cinta produk Indonesia. Kalau dalam iklan salah satu produk itu ada yang dikatakan cintailah produk Indonesia. Dia mengatakan seperti itu ya. Terus juga memberi dorongan untuk pelestarian budaya lokal, ya, serta pembatasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa kita. Nah, jadi sekali lagi kuncinya untuk strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya itu ya kita mencintai budaya kita. Kita menerapkan, kita melaksanakan, kita mengamalkan nilai-nilai budaya kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ya, caranya apa? Yaitu dengan cara menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan negara. Terus menempatkan lembaga kepolisian dalam upaya menciptakan situasi kondusif, situasi yang aman dan nyaman. Yang ketiga, meningkatkan diplomasi untuk menjalin hubungan dengan negara-negara sahabat. Jadi intinya ketika kita upaya untuk mengurangi ancaman pertahanan dan keamanan itu adalah kita membangun sesuatu hal yang bisa menetralisir ancaman itu dari dalam negeri kita maupun luar negeri. Ya. Kalau luar negeri ya kita mengadakan kerjasama dengan negara lain. Oke. Selanjutnya materi yang terakhir, tema yang terakhir ini adalah ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Ketahanan nasional itu dirumuskan sebagai kondisi atau keadaan yang dinamis. Dinamis itu berubah-ubah. Tapi perubahannya itu mengarah menuju pada hal yang positif. Ya. Jadi sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Jadi ada istilah ini, ada pertahanan nasional, kita mempertahankan. Nah, kalau ketahanan berarti keuletan, ya, keuletan, terus kemampuan, ya, dalam mewujudkan pertahanan nasional. Itu namanya ketahanan nasional. Sebelum kita merdeka atau ketika kita merebut kemerdekaan itu istilahnya pertahanan. Tapi ketika sekarang kita sudah merdeka, situasi negara kita sudah aman, sudah tentram, tinggal kita mempertahankan kemerdekaan. Ya, ini yang digunakan adalah konsep ketahanan. Itu anak-anakku sekalian. Oke, terima kasih. Ya, mungkin agak cepat ini tadi ya. Oke, itu sekilas tentang materi mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Ya, sehingga pada intinya gini, Pak Rian akan menyampaikan pada intinya adalah meskipun negara kita itu sekarang itu kelihatannya aman, tentrem, Anda bisa nyaman tinggal di Indonesia tanpa merasa ketakutan, tapi pada hakikatnya ancaman terhadap kelangsungan kita sebagai bangsa itu tetap ada. Sehingga meskipun kondisi kita itu aman, damai, kita tetap harus waspada. Karena hakikatnya apa? Ancaman negara lain itu juga menginginkan misalnya ketidakkondusifan, ketidakamanan negara kita. Karena kita tahu negara kita itu kan negara yang
kaya akan sumber daya alam, mulai minyak, bumi, gas, dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi incaran bagi bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi sehingga sekali lagi meskipun negara kita itu dalam keadaan yang aman menurut Anda tentram, tapi bukan berarti ancaman terhadap negara kita itu tidak ada. Ancaman itu tetap mengintai, dan oleh sebab itu kalian sebagai generasi muda ke depannya ya harus tetap mawas diri, ya. Harus tetap ingat bahwasanya meskipun negara kita aman, tapi ancaman itu sewaktu-waktu akan tetap muncul. Kalau kita lengah, ya kita bisa dirugikan. Kita tidak boleh lengah. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Halo? Ada yang ingin bertanya? Bentar, Pak. Ya. Bingung arta kok opo sampean? Iya. Ya beda ya, memang pertemuan daring itu beda ya dengan tatap muka langsung. Kalau tatap muka langsung enak. Tapi gini, nanti materinya ini akan Pak Rian share ya. Memang materinya itu tidak sebanyak yang bisa Anda peroleh ketika tatap muka langsung, karena di sini Pak Rian kan hanya menyampaikan garis-garisnya besar, garis-garis besarnya saja, bukan secara langsung. Nah, untuk itu nanti materinya akan Pak Rian share. Kalau misalkan ada kesulitan pemahaman dan sebagainya, silahkan Anda tanya, ya. Atau mungkin saya beri kesempatan pertemuan tatap muka yang akan datang sambil menyampaikan apakah itu penugasan atau latihan, silahkan Anda bertanya. Bisa melalui Edmodo, bisa Japri kalau ada yang belum dipahami, gitu ya. Oke. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri ya. Sudah hampir jam. Coba Mas Andi Ansa dipimpin doa penutup, Mas. Saya, Pak. Ya, Mas Ardi, ayo. Sampai saya mimpin dulu. Aldi saja, Pak. Sampean kan Ardi, podo ayo. Pimpinan dongo, silakan dipimpin. Ayo. Untuk mengakhiri kegiatan tatap muka sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga di rumah. Varian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya